Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu banyak hal yang mesti kita perlukan dalam hal menyampaikan hajat kita kepada Allah. Banyak hal yang kita perlukan untuk meminta sesuatu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh ulama dijelaskan kepada kita, jangan sekali-kali kita minta kepada Allah itu hal-hal yang mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis samad alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ahad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiril abad. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. As-samin wa sittun min asma'illah al-husna As-samad. Yang ke-68 daripada Asma'ul Husna ialah As-samad. As-samad ini artinya yang masyhur, yang terkenal, huwallazi yusmadu ilaihi bil hawaij. Tuhan yang dihadapkan padanya pada segala hajat. Tuhan yang dilaporkan kepadanya segala hajat. Tuhan yang disampaikan kepadanya segala macam hajat. Ini tempat kita melapor, tempat kita menyampaikan keperluan kita, ialah As-samad ini. Ini makna yang paling terkenal. Ada lagi 25 makna selain demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Huwallazi yusmadu ilaihi bil hawaij, dialah Tuhan yang disampaikan, dihadapkan kepadanya pada segala keperluan hajat kita. Jadi hajat-hajat yang ada pada kita, kita sampaikan kepada Allah. Itulah namanya Allah As-samad. Allah senang, Allah cinta, bahkan Dia memerintahkan kepada kita agar menyampaikan hajat kita kepada Allah. Allah tidak senang, Allah bahkan marah kalau kita menyampaikan hajat kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah As-samad. Jadi apa yang kita perlukan, baik untuk urusan duniawi atau urusan ukhrawi, akhirat, maka yang kita perlukan itu sampaikanlah kepada Allah. Sampaikanlah kepada As-samad ini. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, karena Dia tempat meminta. Para muhibbin rahimakumullah. Namun yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan dalam hal tata cara kita menyampaikan hajat kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, itu ada acaranya, ada aturannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan asal sampaikan kepada Allah, jangan asal minta kepada Allah. Kita pilih
apakah ini patut kita minta kepada Allah atau kada? Apakah ini patut dilaporkan kepada Allah atau kada? Nah, kita mesti mengetahui tata cara menyampaikan hajat kita kepada Allah itu. Kita mengetahui terlebih dahulu apa-apa yang mesti boleh kita minta kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah, ujar ulama mengatakan kalau kita kada beraturan minta kepada Allah, kita kada beradab dalam menyampaikan hajat kepada Allah, itu antara dua, bisa kada Allah bari, bisa kada dikabulkannya, bisa dikabulkan cuma istidraj, lanjuran. Kita minta kepada Allah sesuatu, tapi kada beraturan kita minta ini, kada beradat, itu bisa jadi dikabulkan oleh Allah, cuma ini istidraj, sifatnya lanjuran, bukan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu banyak hal yang mesti kita perlukan dalam hal menyampaikan hajat kita kepada Allah. Banyak hal yang kita perlukan untuk meminta sesuatu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh ulama dijelaskan kepada kita, jangan sekali-kali kita minta kepada Allah itu hal-hal yang mustahil. Apa yang mustahil? Atau hal-hal yang secara adat istiadat kada mungkin terjadi. Jangan minta kepada Allah yang demikian. Ya Allah, berikan aku makanan turun dari langit. Ini secara adat ini kada mungkin. Ya Allah, terbangkanlah hamba di udara. Ini permintaan-permintaan yang secara adat kada cocok. Nang mustahil, ya Allah, berilah hamba anak. Begini kaja kada. Begini kada minta anak. Nah, ini hal-hal yang demikian jangan sampai minta kepada Allah, jangan sampai berdoa kepada Allah, karena ini bertentangan, kada boleh itu. Jangan sekali-kali kita menyampaikan hajat kepada Allah, menyampaikan keperluan kita kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah yang mana tujuannya itu rusak menurut syariat. Nah, tujuannya ini kada bagus. Kita minta kepada Allah. Kita minta sesuatu yang diharamkan oleh agama. Minta sesuatu yang diharamkan oleh agama. Satu contoh, umpamanya ada orang yang jahat, ada orang yang fasik, kita mintakan kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Nah, ini kada boleh. Allahumma tawwil umurah, ya Allah panjangkan umurnya pemimpin kami. Padahal orangnya fasik. Nah, ini Allah marah kalau kita minta demikian. Allah kada setuju kita minta sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan sekali-kali menyampaikan hajat kita kepada Allah, jangan sekali-kali kita minta kepada Allah sesuatu yang belum kita ketahui baik buruknya terhadap kita. Jangan minta sesuatu kepada Allah yang buruk baiknya sesuatu itu belum kita ketahui. Salah satu contoh, kita minta kekayaan kepada Allah. Ya Allah, kayakanlah hambamu ini. Nah, jangan minta demikian, karena kita belum tahu kalau kaya jadi macam apa. Apakah jadi orang kaya yang bersyukur atau jadi orang kaya yang sesat, belum tahu.
Nah, oleh ulama kita diajarkan kalau kita minta kepada Allah sesuatu yang kita belum tahu buruk baiknya, itu hendaknya dikaitkan. Nah, dikaitkan dengan kait jika itu baik, jika itu membawa kebaikan buat diri hamba. Ya Allah, kayakanlah hambamu ini jika itu memang membawa kebaikan buat hamba. Panjang umur, jangan hendak minta panjang umur, titik. Ya Allah, panjangkan umur hamba, jangan minta kayak itu. Kenapa? Panjang umur belum tentu baik. Nah, jadi mintalah panjangkan ya Allah umur hambamu ini jika itu baik buat hamba. Karena belum tahu. Lain kita minta sesuatu yang pasti baik. Nah, tuh, ya Allah kuatkanlah iman hamba. Ya Allah tambahkanlah ilmu hamba. Ya Allah berikanlah hamba husnul khatimah. Nah, itu sudah tidak ada bertahan lagi. Allah senang kita minta-minta seperti yang demikian itu. Orang-orang yang mengikuti ujian-ujian pegawai negeri, nah, minta kepada Allah, ya Allah luluskanlah hamba jika itu baik. Ya Allah berikanlah kelulusan, diterima jadi pegawai negeri jika itu baik. Buati jika baiknya itu. Nah, Allah senang apabila kita berdoa sesuai dengan tata cara yang demikian itu. Nah, kita berdoa, kita minta kepada Allah karena Dia As-Samad, tempat meminta. Kalau kita benar cara berdoa, walaupun apa yang kita minta itu kada diwujudkan dalam dunia, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini untungnya kalau kita berdoa tahu aturannya. Qala Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rasanya sebuting di dalam Quran itu ada As-Samad ini. Seorang Arab Badawi, Arab dusun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sif lana rabbak." Jelaskan kepada kami hai Muhammad, bagaimana Tuhan engkau itu? Tuhan engkau itu macam apa? Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kita, Qul, katakan hai Muhammad, huwallahu ahad, Dia esa. Allahus samad, Dia tempat meminta. Nah, lam yalid, Dia tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya tandingan seorang jiwa pun. Nah, jadi As-Samad ini hanya adanya dalam surat Al-Ikhlas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah ta'ala wa idza ista'anta fasta'in billah. Sesudah kita tahu Allah itu As-Samad, tempat meminta, tempat menyampaikan hajat. Lalu ujar Nabi kita, idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau tuh minta, minta lawan Allah. Wa idza sta'anta, bila engkau minta pertolongan, fasta'in billah, minta pertolongan dengan Allah. Nah, karena Dia As-Samad, tempat segala-galanya hajat disampaikan, tempat permintaan. Nah, jadi kita minta tolong kada boleh ke lain pada Allah. Minta sesuatu kada boleh lain kepada Allah, karena ini fi'il amar. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, bila engkau minta tolong, fasta'in billah, minta tolong dengan Allah. Kayak apa kalau kita minta sesuatu kepada selain Allah? Kayak apa kalau kita minta tolong kepada selain Allah? Minta tolong lawan tukang urut, minta tolong lawan dokter, minta tolong lawan bidan. Kayak apa hukumnya? Karena ini hadis minta tolong hanya kepada Allah.
Nah, wa amma su'alu ghairillah wal isti'anatu bihi fayajuzu ala wajhi tasabbub li ma'unatillah ma'al i'tikad annal mu'tiya wal mu'in haqiqatan huwallahu wahdahu la syarikalah. Apabila kita minta kepada selain Allah, minta tolong dengan selain Allah, itu boleh, tapi bolehnya ini atas jalan bersebab. Bersebab untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala beserta i'tikad dalam hati bahwa yang memberi dan yang menolong itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ayo minta tolong kepada dokter, tolong Bang sakit parut, tolong dokter sakit kepala. Cuma kita anggap dokternya hanya sebagai sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakun jalan kiri kah kanan kah, tak lampang kah? Bertakun Allah kayak penakuni Allah supaya jangan sasat. Bertakun lawan orang bersebab dapat hidayah petunjuk dari Allah. Nah, jadi orang nang kita minta pertolongan selain Allah ini mesti kita i'tikadkan bahwa itu adalah sebab. Kita memperbuat satu sebab itu kada dilarang oleh Allah selama kita meyakinkan sebab itu adalah sebab. Tetap dalam hati kita i'tikad bahwa yang menolong itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lianna adatullah jarat ayyu'ina 'abdahu biwasitah wa sababin wa bighairihima. Karena sudah sunnatullah, Allah sudah maulah cara bahwa pertolongan Allah itu disampaikan kepada kita bisa melalui sebab, bisa kadang melalui sebab. Maksudnya kadang melalui sebab itu kadang melalui sebab yang kita ketahui. Semua itu ada sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Quran mengatakan menurut Tuhan, kami jadikan bagi tiap-tiap sesuatu itu sebab. Nah, kadang-kadang ada yang kada bersebab, itu kita kada tahu sebabnya. Padahal ada, cuma kita kada tahu. Nah, jadi ini sudah sunnah daripada Allah, sudah kebiasaan adat dari Allah. Kalau Allah hendak menolong seseorang itu ada sebabnya. Jadi kada salah kita minta tolong lawan siapapun di antara hamba-hamba Allah. Kita minta apapun kepada hamba-hamba Allah selama kita mengiktikadkan bahwa yang kita lakukannya adalah bersebab untuk mendapatkan ma'unah Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama halnya dengan hukumnya tawassul. Tawassul ini artinya adalah berperantara. Tawassul itu meminta kepada Allah melalui perantara. Nah, kayak apa hukumnya bertawassul ini? Kalau kita langsung ya Allah, umpamanya ya Allah, afini, afiatkan aku. Nah, itu kita minta langsung kepada Allah tanpa ada perantara. Sudah jelas boleh. Sekarang kita berperantara. Baik perantara ini amal saleh atau perantara ini orang-orang saleh. Nah, amal saleh contohnya ya Allah, dengan berkah surah Fatihah afiatkan hamba. Nah, apakah boleh macam itu menurut pandangan para ulama-ulama? Itu bertawassul dengan amal saleh. Ya Allah, dengan berkah salawat berikanlah hamba paham ilmu umpamanya. Nah, ini minta kepada Allah tapi dengan perantara. Itu tawassul dengan amal saleh. Macam orang yang tak kurung dalam gua, ada kan hadis nang masyhur, 3 manusia tak kurung dalam gua kada hawa keluar. Nah, ketiga-tiganya bertawassul melalui amal saleh. Saya kong pernah ini gawiannya, saya kong pernah ini pernah itu, bertawassul dikabulkan Allah.
Yang kedua, bertawasul dengan orang saleh. Ya Allah, dengan berkat Rasulullah tunaikan hajat hamba-Mu. Ya Allah, dengan berkat para wali Allah tunaikan hajat hamba-Mu. Ya Allah, dengan berkat orang-orang saleh tunaikan hajatku. Ini artinya bertawasul dengan orang saleh. Nah, kayak apa pandangan ulama-ulama Islam dalam hal bertawasul ini? Karena ini kada langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis tadi kan langsung, kalau kamu minta kepada Allah, jangan pakai perantara. Nah, kayak apa kalau kita berperantara ini? Apa salah? Apa kurang baik? Atau mana lebih baiknya dengan langsung? Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bertawasul dengan amal saleh, artinya menjadikan amal saleh itu satu sebab, satu wasilah perantara kepada Allah untuk ditunaikan hajat. Itu tawasul dengan amal saleh tadi. Yang kedua, tawasul dengan orang-orang saleh, menjadikan orang saleh itu sebagai perantara kepada Allah untuk ditunaikan hajat. Kayak apa orang salihnya sudah mati? Kada jadi soalnya kita akan minta kepada orang saleh. Orang salehnya hidupkah, matikah, kada jadi masalah, kita minta kepada Allah. Kada usah dipersoalkan mati hidupnya orang saleh itu, karena kita minta bukan kepada orang saleh, minta kepada Yang Maha Hidup. Nah, ada dua tawasul dengan orang saleh ini. Yang pertama, tawasul dengan berkah tadi. Umpamanya, Allahumma bi barakati Rasulillah, atau bi haqqi Rasulillah, atau bi jahi Rasulillah, unsurni waqdi hajati. Ya Allah, berkat Rasulullah tolong hamba-Mu. Tawasul ngarannya, tawasul dengan Rasulullah. Allahumma bijahil aulia, bibarakatil aulia, dengan berkah aulia, unsurni tolong aku, bertawasul dengan aulia. Nah, boleh macam itu semacam. Ada tawasul yang kedua, langsung memanggil aulia atau Rasulullah. Ya Rasulullah unsurna, hai Rasulullah tolong kami. Ya wali Allah, hai wali-wali Allah tolong kami. Nah, ini bertawasul ya macam itu ngarannya. Asalkan dalam hati kita mengitikadkan bahwa yang kita minta itu adalah Allah. Nang ini tawasul ngarannya perantara. Nah, jadi pandangan para ulama mengenai bertawasul tadi. Ulama-ulama gulungan mazhab Hanafi, ulama-ulama gulungan mazhab Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan yajuzu tawassul wal istighasah bil anbiya was salihin ba'da mautihim. Boleh tawassul, minta tolong dengan para nabi, dengan orang-orang saleh sesudah mati mereka sekalipun. Boleh. Ya. Kita di sini begana, ya Rasulullah umpamanya. Menurut mazhab Abu Hanifah, kebanyakan ulama-ulama Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Nah, kemudian yang kedua, mazhab yang terkenal, mazhab Malikiyah, mazhab Imam Malik mengatakan inna kullan minat tawassul wal istighasah waqi' fi kulli hal. Tawassul atau minta tolong kepada wali, kepada nabi, itu memang terjadi sejak dahulu kala, sejak Nabi Adam sampai hari kiamat tetap akan terjadi. Dibolehkan juga oleh gulungan mazhab Malikiyah. Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab kita,
Ulama-ulama Syafi'i mengatakan al-istighatsah bil anbiya wal mursalin wal auliya wassalihin jaizah ba'da mautihim. Kita minta tolong bertawassul kepada aulia, kepada nabi-nabi, orang saleh, boleh walaupun sesudah mati mereka. Itu mazhab Syafi'i. Yang ketiga mazhab Hambali mengatakan al-istighatsah wa tawassul bil anbiya was salihin sabitun. Artinya kita bertawassul dengan nabi-nabi, dengan orang saleh itu sabit, memang ada itu. Memang ada. Kita membaca selawat kamilah. Selawat yang terkenal kamilah tuh. Itu bertawassul sebenarnya dengan Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad segala kesusahan kita jadi terangkat, duka cita kita jadi hilang dengan berkat Muhammad. Nah, bertawassul dengan Muhammad. Jadi selawat kamilah itu menurut 4 mazhab terkemuka ini benar, bagus dibaca artinya, karena tawassul itu memang sabitun, ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis disebutkan sewaktu meninggalnya ibunda Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mamanya Imam Ali meninggal, Fatimah binti Asad ngarannya meninggal. Rasulullah seorang nang mengurus kafannya, Rasulullah seorang nang menabuk liang lahatnya. Bahkan sebelum itu barabah di liang lahat ibunya oleh Sayyidina Ali ini. Rasulullah berdoa dalam liang lahat nang pacang ditempati mamanya Sayyidina Ali ini. Ujar Nabi kita, Allahumma lakkin hujjataha wa wasi' madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya min qabli ya arhamar rahimin. Ya Allah, talkinkan kepada dia hujahnya, luaskan kuburnya dengan berkah Nabi engkau dan para nabi-nabi sebelumnya. Nabi kita bertawassul, Nabi seorang bertawassul, Nabi sendiri minta kepada Allah berperantara. Dan Nabi kadang melarang sahabat-sahabat nang bertawassul dengan sidin. Nabi kadang pernah melarang. Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, apa kabar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, ulun minta kepada engkau masuk surga bakawan pian. Ujar Nabi, a'inni bikasrati sujud. Ya, tolong banyaki sujud kepada Allah. Nah, kada lawan Tuhannya minta, sahabat ini minta lawan Nabi. Wahai Rasulullah, masukkanlah aku ke surga bersama-sama engkau. Karena pada lawan Allah minta, lawan Nabi minta. Nah, karena sahabat ini tahu Nabi ini adalah wasilah, perantara antara dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kelima ada lagi mazhab Wahabiyah. Mazhab Wahabiyah ini mazhab Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini Muhammad bin Abdul Wahhab ini berpendapat bahwa at-tawassul bi ghairillah syirkun. Bertawassul kepada selain Allah hukumnya syirik. Selawat kamilah syirik. Ya Saman syirik. Ya Abdul Qadir Jailani syirik. Ini mazhabnya orang-orang Wahabiyah. Pemimpinnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, ujar sidin, tongkatku ini lebih berguna daripada Muhammad yang sudah mati itu. Tongkatku bisa menghaga ular, bisa memburu kambing. Muhammad mati, segan apa dia dikubur itu. Ini mazhabnya, ini yang melarang orang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawassul itu boleh dan ada dasarnya selama kita punya i'tikad yang benar bahwa tawassul ya tawassul, perantara ya perantara, nang dituju ya nang dituju.
Yang dituju siapa? Allah Subhanahu wa taala selaku yang memberi, yang menolong. Ini adalah sebab. Ini adalah sebab. Nah, kita mengiang umpamanya ya Syekh Abdul Qadir Jilani unsurni. Anda mengatakan, kenapa bagi orang mati? Kami bukan minta kepada orang mati, jawabannya kami minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, bukan kepada orang mati. Itu hanya sebagai tawassul, sebagai perantara. Jadi tawassul kita kepada seseorang yang dikasihi Allah, tawassul kita dengan amal-amal saleh, itu kada bertentangan dengan keimanan kita kepada As-Samad, Allah tempat meminta. Kada bertentangan. Silahkan hanya bertawassul. Silahkan bertawassul, asalkan kita meyakini bahwa As-Samad itu hanya Allah, tempat memintanya satu adalah Allah. Nang ini hanya satu perantara, satu wasilah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahis samad ayyakuna aunan lil ibad ala hawaijihim. Orang-orang yang sudah beriman kepada As-Samad, dia beriman bahwa Allah tempat meminta, Allah tempat melaporkan segala hajat. Dia beriman. Kalau dia penuh keimanan demikian, menimbulkan satu akhlak. Akhlaknya apa? Akhlaknya dia menolong kepada hamba-hamba Allah atas segala hajat-hajat mereka. Jadi penolong orangnya. Orang yang beriman kepada nama Allah As-Samad ini jadi penolong, suka menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Orang yang menunaikan hajat hambanya, Allah akan menunaikan hajatnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah menolong kita selama kita suka menolong hambanya. Jadi kalau kita, ini cara-cara yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau kita ada hajat kepada Allah, kita ada hajat kepada Allah, sebelum kita minta hajat ini ditunaikan oleh Allah, ulama-ulama dahulu itu mendatangi rumah-rumah tetangga, katuk rumah tetangga. Oh, tetangga aku cuma adakah hajat, lawan aku hendak apa? Beras adakah, minyak adakah, gula adakah? Nah, diberi. Tetangga sebelah katuk pulang, incam adakah hajat doa aku mengabulkan hajat tiga. Hajat apa? Apa nang kurang? Nah, kabulkan hajat. Sudah ini sudah dikabulkan hajat-hajat orang ini, hanya minta kepada Allah hajat seorang. Nah, ini adalah cara yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu agar hajatnya itu bisa ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujar Nabi apa tadi? Man kana fi hajati akhi, orang yang menunaikan hajat saudaranya, kana Allah fi hajatihi, Allah menunaikan hajatnya seorang. Nang apakah hendak tunaikan dulu hajat orang. Hanya minta kepada Allah agar ditunaikan hajat kita. Nah, dalam menunaikan hajat muslimin, dalam menunaikan hajat-hajat orang kepada kita nih, itu diperlukan keikhlasan kita. Tunaikanlah hajat orang itu sesuai dengan kemampuan kita, baik kemampuan jasmani, kemampuan lahiriah atau kemampuan batin. Kemampuan lahiriah memang ada nang pajang diunjuk. Kemampuan batin apa? Ikhlasnya mendukung. Terus 1 juta bisa duit. Ada orang tentang bahajat, hutang pang duit 1 juta. 1 jutaannya bisa nih. Kalau duit cukup 1 juta. Batin cukup pada. Batin 2,5 aja. 2,5 aja hutangnya. Supaya ikhlas. Nang bahutang nih kada salah, kita kada salah. Karena bila kita membantu orang dengan berat hati, kada berpahala jadinya. Kada berpahala.
Jadi kita menunaikan hajat orang-orang yang minta hajat kepada kita, ukurannya keikhlasan kita, baik zahir, kemampuan zahir atau kemampuan batin. Bisa duit 1,5 juta, orang berhutang 1 juta, kita berhutang ke lain lah, ada usaha itu. Karena kemampuan kita punya duit hanya 1,5 jutaannya. Nah, yang penting setiap ada orang yang minta hajat kepada kita, jangan sampai orang itu bulik dengan tangan kosong. Itu yang paling penting. Sekurang-kurangnya jabran lil khatir, menutup kekecewaan mereka. Sekurang-kurangnya. Nah, orang nak datang ngutang duit terawang kadada. Nah, kita cari yang lain, yang apakah yang mengurangi kesedihan hatinya. Diatarakan ke bulik sepeda motor, dijariakan taksi ke dibijariakan, untuk mengurangi kekecewaan hati orang yang berhajat kepada kita ini. Itu yang penting, jangan sampai orang yang bulik kepada kita minta hajat dengan tangan kosong. Nah itu al-mu'min bismillahis samad ayyakuna aunan lil ibad ala hawaijihim. Nah selanjutnya yang ke-69 al-qadir. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura, tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma, wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna aqlan kamila, wa Allahumma arzuqna aqlan kamila wa azman thabita wa lubban rajiha wa qalban zakiya wa ilman katsira wa adaban bari'an waj'al dzalika kullahu lana wa la taj'alhu alaina ya arhamar rahimin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna min alaika dzakirin walina walina'maika syakirin waliyawma liqa'ika minadz dzakirin ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhar-rajuluna minna syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.